Hai. Halo. Hai. 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 Halo. Hai semuanya. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fianda Kurniawan dari jurusan Teknologi Pertanian angkatan 2018 dan alhamdulillah di tahun 2021 ini sebagai gubernur mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Kenalin diri dulu dong, Kak. Ya, perkenalkan nama kakak Reza Diabida Reksa dari Peternakan 2018. Di sini kakak diamanahkan menjadi wakil gubernur mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya pada periode 2021 di kabinet Melodi Juang. Perkenalkan kawan-kawan semuanya, nama aku Andriansyah dari Prodi Ilmu Tanah 2018. Biasanya kawan-kawan itu manggil Andre. Kenalin ya teman-teman, nama aku Wahyu Desiana, biasa dipanggil Wades. Jadi di sini dari jurusan Peternakan angkatan 2018. Kenalkan, nama saya Priska Umi Aulia. Di BMKM FP diamanahkan sebagai Bendahara Umum Kabinet Melodi Juang BMKM FP 2021. Perkenalkan, nama saya Firliansa Yusrin Setiadi dari jurusan Perikanan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2018. Saya di BEM ditugaskan menjadi staf khusus internal. Perkenalkan, nama saya Bayu Soyodi dari Program Studi Agribisnis angkatan 2018. Halo, perkenalkan saya Arno Rangga Pitra dari jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2018. Saya di BEM diamanahkan sebagai staf khusus Kesejahteraan Mahasiswa. Nama saya Adi Wijaya Kusuma, saya berasal dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Vivian Angelia Simanjuntak dari jurusan Hama Penyakit Tumbuhan angkatan 2018. Di BEM diamanahkan sebagai Kepala Pusat PPMO. Perkenalkan, nama saya Debbie Lorenza, saya dari jurusan Teknologi dan Industri Peternakan angkatan 2018. Di BEM ini saya diamanahkan sebagai Sekretaris Pusat PPMO. Perkenalkan, saya Her Fernando sebagai Kepala Pusat Ekonomi Kreatif. Dan rekan saya Anissa Masna sebagai Sekretaris Pusat Ekonomi Kreatif. Dari jurusan mana, Kak? kalau aku dari jurusan Ilmu Tanah. Kalau saya dari Peternakan. Kami sama-sama angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Rina Sakina dari Teknologi Hasil Perikanan 2018. Kemarin di BEM saya diamanahkan sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi atau disingkat dengan Kominfo. Halo, perkenalkan, nama saya Tri Oktapriansyah, bisa dipanggil Rian, dari jurusan Budidaya Pertanian Program Studi Agronomi angkatan 2019 di BMKM FE Unsri Kabinet Melodi Juang. Saya diamanahkan sebagai Kepala Kominfo Wilayah Palembang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Usama Muntasir Ridho. Saya dari jurusan Peternakan angkatan 2019. Di sini sebagai Kepala Dinas PPSDM. Oke, kenalin, aku Sinta Amalia Rahmadani, biasa dipanggil Sinta dari Program Studi Proteksi Tanaman angkatan 2019, dan di sini tugas aku buat ngedampingin Usama sebagai Sekretaris Dinas PPSDM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Pratama. Kemarin di BEM diamanahkan sebagai Kepala Dinas Dalam Negeri BMKM FP Unsri tahun 2021. Halo, perkenalkan, nama saya Syarima Anggraini. Saya di Dinas Dalam Negeri sebagai Sekretaris Dinas. Halo teman-teman semua, kenalin, nama saya Daniel Razwardi dari Program Studi Agronomi angkatan 2018 sebagai Kepala Dinas Hubungan Eksternal. Lanjut. Hai, nama aku Anissa Septiana dari Program Studi Agribisnis angkatan 2018 sebagai Sekretaris Dinas Hubungan Eksternal. Perkenalkan, nama aku Tasya Wardani dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian angkatan 2018. Di BEM aku diamanahin sebagai Sekretaris Dinas Advokasi Kampus. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Sobria Jimulya Irawan dari Prodi Agronomi angkatan 2020 dan sekarang sedang diamanahkan sebagai Sekretaris Dinas Aspirasi Mahasiswa Palembang. Baik, perkenalkan, nama saya Presantoso Sitorus. Saya Linia Sriani. Kami dari Dinas Sosial Masyarakat Lingkungan. Saya sebagai Kadin. Saya sebagai Teknik. Perkenalkan, nama aku Alif Yafiarza Putra dari Agribisnis angkatan 2019. Kenalin, aku Koko Agung dari Teknik Pertanian angkatan 2019.
Aduh, Kak Alif sama Kak Koko di BEM ini bergerak di bidang apa ya, Kak? Kalau kami nih di bidang pergerakan, khususnya itu di Dinas Politik dan Propaganda. Kebetulan aku sendiri itu sebagai Kepala Dinas Politik dan Propaganda, dan saya di bagian Kepala Bidang Kajian dan Literasi. Perkenalkan, aku Atikah Dewi Gaisani dari Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2018. Kemarin di BEM, alhamdulillah diamanahin sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. Perkenalkan, nama saya Cipno Otorison dari Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2019. Salam kenal. Hai, perkenalin nama aku Mafta Salsabila Siregar. Aku dari jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian Angkatan 2019. Oke, salam. Nama saya Chandra Akhar. Saya dari Teknik Pertanian Angkatan 2019. Kenalkan, saya Berlin Adi Pratama. Kemarin menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Mahasiswa. Aku Khairi Sardila sebagai Sekretaris Dinas Kesejahteraan Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ren Auji dari Program Studi Ilmu Tanah Angkatan 2018. Kemarin pas di BEM itu ditugaskan jadi Kepala Biro Pengembangan Ormawa. Pengalaman selama di BEM ini apa aja, Kak? Kalau pengalaman, dulu pertama kali bergabung di BEM KMFP Unsri itu di tahun 2019 sebagai penggawa muda Dinas Kajian Aksi dan Strategi. Berlanjut di pengurusan 2020, waktu itu Kabinet Pertanian Serasi itu sebagai Kepala Dinas Politik Kajian dan Strategi. Dan akhirnya di tahun 2021 saya diamanahkan menjadi Gubernur Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Wijaya. Selama di BEM ada nggak, Kak, hal lucu yang terjadi lah dari tahun 2019 itu sampai sekarang? Sudah banyak sekali yang kita lalui bersama ya, baik teman-teman utamanya yang dulu kemarin bergabung sejak awal, hal lucu banyak sekali, terutama yang selalu menjadi bahan-bahan cerita lucu itu adalah ketika kegiatan agriculture training camp, itu pasti ada kelucuan di situ yang nggak mungkin dijelaskan satu persatu ya. Banyak sih hal lucu yang dapat didapat dari BEM sendiri ya, dari awal kepengurusan sampai ngurusin orang, dan bahkan sekarang menjadi salah satu pendamping dari saudara saya Opian Dewi Kurniawan. Ya, hal-hal lucu itu bakal kalian dapat ketika kalian itu masuk di BEM itu sendiri. Di BEM jabat jadi apa? Kalau di BEM itu ditugaskan sebagai Sekretaris Jenderal gitu. Jadi Sekretaris Jenderal itu adalah orang yang bertugas membawahi dinas-dinas dan koordinator-koordinator terkait, yang dimana fungsinya adalah memastikan semua program kerja di BEM itu berjalan dengan baik. Di BEM FP 1 tahun ini bergerak di bidang apa nih? Selama 1 periode pengurusan ini saya diamanahkan sebagai staf khusus eksternal, yang dimana fungsinya ialah menjadi perpanjangan tangan antara gubernur mahasiswa dan wakil gubernur mahasiswa kepada dinas-dinas yang dinaunginya. Staf khusus internal tersebut menaungi dan mengawasi beberapa dinas. Yang pertama, Dinas PPSDM, Dinas Dalam Negeri, dan Dinas Kominfo. Untuk di BEM Fakultas Pertanian sendiri, saya sebagai staf khusus bidang pergerakan. Jadi untuk staf khusus bidang pergerakan, yaitu adalah staf khusus yang bertugas untuk mengawasi dinas-dinas di bawahnya, yaitu adalah Polpro dan Katkam. Selain itu juga, staf khusus bidang pergerakan juga membantu tugas-tugas Gubma dalam bergerak di bidang-bidang pergerakan maupun di dinas yang dinaunginya. Staf khusus ini merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa untuk menaungi 2 dinas di bawahnya, yaitu Dinas Kesejahteraan Mahasiswa dan Dinas Kreativitas Mahasiswa. Pengalaman yang berkesan apa tuh? Kalau pengalaman yang berkesan tentu banyak ya, karena alhamdulillah sudah di BEM juga sejak maba. Mungkin yang paling berkesan itu pas LDO. Jadi pas LDO tuh sepatu aku tuh kebuka kayak gitu, kenganga, jadi kayak buaya. Jadi aku kibet pakai kantong asoy pas waktu itu. Itu ada beberapa orang yang sadar, dan memang paling malu dan paling lucu untuk ngingetnya lagi kayak gitu. Di BEM aku bisa bilang itu adalah pengalaman yang seru dalam hidup aku di 2021 khususnya, karena di sini aku bisa belajar banyak hal, ketemu banyak orang, bisa mendengar pendapat orang lain yang berbeda jurusan, berbeda latar belakang dan lain sebagainya seperti itu. Ada banyak hal-hal yang baru aku pelajari di sini. Kalau untuk kesannya mungkin kalau diceritain satu-satu ini ya banyak banget ya, tapi
luar biasa berkesan banget untuk 3 periode di BEM FP, dan alhamdulillahnya berprogres kayak gitu kan di BEM FP, dari menjadi staf dan pada akhirnya sekarang di posisi yang sekarang gitu. Jadi berkesan, sangat berkesan sekali sih kayak gitu. Yang pasti ada sedih dan senangnya. Yang senangnya karena dipertemukan oleh berbagai macam sifat dan sikap yang berbeda di dalam organisasi ini. Dan juga kalau senangnya pasti setiap ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Setidaknya selesai dari kepengurusan ini dapat lebih memberikan manfaat yang lebih. Kalau dari aku mungkin pengalaman paling berkesan itu waktu Festival Pertanian 2019, karena waktu itu masih offline dan waktu itu kami jaga tenda itu bareng sama Guma dan Wagumanya tidur di tenda. Mungkin itu. Kalau dari aku nih, nggak ada yang nggak berkesan, semuanya berkesan. Cuman dari awal emang ikut temen masuk BEM, cuman keenakan sampai sekarang. Karena di BEM itu poin plus, organisasi itu poin plus untuk kita di selama di kampus gitu loh. Pengalaman yang berkesan di PPMO itu sih waktu beda sekret itu ya, karena kan semua BPH dan staff BEM itu kumpul kayak gitu, bersihin sekret, mindahin barang kayak buku-buku, koleksi-koleksi yang ada di sekret, barang-barangnya juga ditata. Apalagi sekret kan baru pindah nih. Nah pas tahun-tahun ini tuh sekret baru pindah tempat, jadi lebih lebar ruangannya, lebih luas, terus fasilitasnya juga sekarang sudah lengkap ya Kak. Ya, lebih ada banyak. AC, wifi juga. Ada wifi juga. Jadi waktu pindah sekret itu juga rame-rame jadinya itu BPH dan staff itu buat ngatur barang-barang. Ini diletak di mana ya biar enak dilihat kayak gitu. Jadi ya itu sih waktu pindah sekret itu karena rame-rame ya. Jadi seru sih waktu itu kalau waktu pindah sekret. Kalau saya pribadi pengalaman yang paling berkesan itu ketika foto bersama, di mana pada tepatnya hari ini kita janjian itu jam 10 ya Kak. Yeah. Tetapi karena cuaca buruk dan ada teman-teman dari Palembang juga yang rumahnya banjir sehingga ngaret sampai hampir jam 3-an ya. Kesan yang saya dapat selama satu pengurusan ini itu yang terutama pengalaman tentang keorganisasian, apa itu BEM ya, bagaimana ranah kerjanya, apa yang mereka gerakkan gitu. Yang kedua yaitu keluarga. Banyak keluarga yang saya dapatkan di satu pengurusan ini, menambah teman dan menambah relasi dengan organisasi-organisasi lain, terutama BEM yang ada di fakultas lain maupun di universitas lain. Banyak sih kalau kesan, terkhusus di bidang internal sendiri saya rasa, karena pengalaman saya di BEM KMFP itu juga sudah cukup lama. Jadi baik dari sedih, senang, tawa, canda, ceria sudah saya rasakan. Tak jarang juga terjadi sedikit clash atau permasalahan, namun karena rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap BEM KMFP membuat saya melupakan hal tersebut dan fokus untuk melakukan kinerja yang baik untuk BEM KMFP ke depannya. Untuk kesannya selama di BEM yang pasti banyak banget. Saya mau ngucapin terima kasih kepada keluarga BEM FP Unsri dan terima kasih kepada Badan Pengurus Harian BEM KMFP Unsri 2021. Kalian sudah bekerja keras, kalian orang-orang hebat. Saya merasa terhormat bisa bertemu dan mengenal kalian di sini. Kesan selama di BEM itu banyak banget kesan dan pengalaman yang aku dapetin di BEM. Jadi aku rangkum ada 3. Yang pertama aku mendapatkan banyak banget pengalaman yang aku dapetin hanya di BEM. Yang kedua aku mendapatkan banyak relasi yang hanya aku bisa dapetin di BEM. Dan yang ketiga itu aku banyak banget belajar tentang apa itu manajemen waktu, bagaimana itu manajemen kuliahku. Kalau kesan cukup mengesankan sih kalau di pertanian ini, kayak akhirnya dapat kawan-kawan dari jurusan lain, dapat kawan-kawan yang asik dan seru. Untuk kesannya sendiri, pertama terima kasih udah ngasih aku kepercayaan di 6 bulan terakhir untuk menjabat jadi salah satu BPH BEM.
Terus kesan lainnya juga terima kasih udah selalu ngajak aku di dalam setiap kegiatan yang kalian adain. Kesan saya di BEM mungkin ada senang dan sedihnya ya. Senangnya itu bisa berkumpul dan bertemu orang hebat yang ada di BMKM EP ini, dan sedihnya mungkin ketika saya mengemban amanah ini mungkin belum terlalu maksimal ya, atau masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lah untuk kedepannya. Pesan saya dalam 1 tahun kepengurusan ini yaitu pertamanya pengalaman kerja dari orang hebat di BMKM EP Unsri, khususnya dalam bidang desain grafis dan videografi. Meskipun banyak kegiatan yang dilakukan secara daring, akan tetapi tetap semangat dalam melakukan kegiatan tersebut. Mungkin kesan ya, yang pertama pada saat melaksanakan agenda, di mana seluruh staf maupun BPH itu ada di sana, kita kumpul bersama-sama, bersenang sama-sama, susah bahagia bersama-sama. Disitulah kesan yang sangat saya suka ya, di mana kita bisa sharing berbagai banyak hal lah. Kalau dari aku sendiri sih nggak beda jauh juga sih. Jadi sebenarnya untuk selama 1 tahun ini banyak banget orang-orang baru, orang-orang penting dan orang-orang istimewa yang aku temuin, dan pada akhirnya ngerasain juga perpisahan. Sedih banget ya sih. Sedih banget ya. Sedih banget ngerasain baru nemuin orang yang ketika nyaman. Iya kayak gitu. Oke, nggak bisa berkata-kata lagi. Thank you. Kalau untuk kesannya seru sih, dan juga pengalaman yang luar biasa juga gitu. Diberikan kesempatan untuk berproses dan juga berprogres di BMKM EP Unsri tahun 2021. Kalau dari saya kesan banyak sih, dari pengetahuan dan teman-teman sekitar itu welcome semua. Pengalaman yang didapat selama 1 periode kepengurusan ini sangatlah banyak. Salah satunya adalah menjadi lebih berani dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa. Kalau dari aku sendiri semuanya berkesan. Tetapi yang lucu tuh ada waktu aku di webinar, aku mau cek ini, jadi ini jatuh gitu. Lucu. Terus mau nih jatuh apa sih ya? Ya Allah, kasihan aku. Minta maaf nih. Kayak mana lah kakakmu tuh bawa motor? Jadi kami tuh gerasa nyusul kan, sekarang itu kaca dan juga terus kemarin tuh ke tempat juga, jadi aku tuh kereta kayak gitu. Tapi nggak ada yang luka atau apa kan? Nggak, aman. Mantap. Dari Lini apa program kerja yang paling berkesan? Seluruh program kerja itu berkesan sih, tapi yang mungkin paling tuh yang bina desa sih, karena memang dari aku pribadi itu bisa ngembangin komunikasi, terus juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Itu yang menjadi salah satu nilai plus dari proker itu. Dari dinas apa nih Kak? Dari dinas kreativitas mahasiswa. Yang biasanya disebut krema. Ya, krema. Kalau dari saya pengalaman yang tak terlewatkan itu ialah mengenal lebih banyak orang-orang yang belum pernah dikenal, mengetahui berbagai macam karakter masing-masing orang, dan juga menjadikan suatu pengalaman yang belum pernah saya coba sebelumnya, yaitu menghandle beberapa lomba dan juga menghandle juga kawan-kawan lainnya. Mungkin dari Kak Mafta. Oke. Mungkin kalau aku pengalaman menarik, semua menarik ya mungkin. Tapi balik lagi ke dinas aku sendiri, yang paling menarik itu ada olahraga bareng. Kenapa sih olahraga bareng? Karena kita tuh di sana fun, walaupun krema itu banyak program kerja yang fun, yang menarik, yang happy, yang seneng-seneng. Tapi cuman yang lebih aku terkesan itu di olahraga bareng kemarin. Dan e-sport yang diadakan oleh kepala bidang kita yang paling yang paling serius di sini. Itu sih karena rame kan, terus semua orang itu tuh antusias untuk ikut gitu. Mungkin Kak Chandra bisa. Oke, terima kasih ya. Mungkin kalau untuk pengalaman ya
Pahit manis itu pasti ada lah ya setiap pengalaman. Tapi saya nggak mau ceritain pahitnya karena pahitnya cuma ada untuk saya saja gitu. Siap. Ya, jadi untuk pengalaman yang paling saya rasakan itu ada sebuah tantangan gitu. Ketika saya menjadi seorang BPH, terus lagi tugasnya di Krema gitu kan. Yang mana bukan bidang saya sebenarnya sebelumnya, karena saya dulu sebenarnya ke arah pemberdayaan gitu, ke PSDM, tapi tiba-tiba terjun ke Krema gitu. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya gitu ya. Untuk kesannya tidak akan saya ceritakan, akan saya simpan sendiri, dan untuk penerus selanjutnya ciptakan kesan kalian sendiri sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Kalau dari aku untuk kesannya pasti sangat banyak sekali kesan positif yang aku dapetin dari kepengurusan ini. Banyak belajar, banyak pengalaman baru tentunya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Mahasiswa, Wakil Gubernur Mahasiswa, rekan-rekan mitra saya dalam Dinas Kreativitas Mahasiswa dan Dinas Kesejahteraan Mahasiswa karena membantu banyak hal dalam perhikmatan saya selama di BEM Fakultas Pertanian ini. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf bila selama saya mengemban amanah ini terdapat masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, terutama dalam penjalanan program kerja dalam dinas-dinas yang saya naungi. Harapan untuk BEM ke depannya gimana, Kak? Semangat untuk BEM ke depan, dan untuk siapapun yang memimpinnya ingat bahwa nahkoda yang handal atau pemimpin yang handal itu tidak lahir dari laut yang tenang. Dan semangat pasti punya tantangan masing-masing, pasti punya hambatan masing-masing, tetap kuat menghadapinya, dan restu daripada kabinet periode juang bersama kalian kabinet berikutnya. Oh ya, harapan untuk BEM ya, untuk BEM selanjutnya, untuk kabinet selanjutnya yang jelas menjadi suatu wadah yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya, menjadi yang lebih baik, lebih sehat dan lain sebagainya. Yang mungkin seperti yang dikatakan saudara Opi, koda yang handal berasal dari ombak yang atas. Bahkan sama petani yang handal berasal dari lahan rawa. Harapannya adalah bagaimana BEM menjadi lebih bermanfaat. Semoga kawan-kawan yang akan menjadi pengurus dan menjadi pemimpin sebagai ketua BEM ke depannya itu dapat membawa Fakultas Pertanian menjadi lebih baik. Dan khususnya untuk kawan-kawan yang sudah demisioner pada tahun ini, kita akan tetap bertemu bahwa kita adalah pengembara dan kita akan bertemu di jalan nantinya. Untuk kepengurusan selanjutnya pokoknya tetap semangat dan jangan lelah untuk selalu menebar kebermanfaatan, dan pastinya titip BEM di tangan kalian. Baik, kalau untuk pesannya yaitu untuk yang melanjutkan estafet pengurusan ini semangat dan perbanyaklah menebar kebermanfaatan di luar sana, dan juga baik kepada masyarakat dan juga mahasiswa. Terus walaupun tidak bisa menciptakan, setidaknya selalu memberikan kontribusi yang maksimal setiap agendanya. Untuk pesannya mungkin kepada adik-adik penerus, kepada kepengurusan yang selanjutnya, semoga BEM ini menjadi wadah yang dirindukan oleh mahasiswa pertanian, wadah yang tempat berkumpul dan tempat berekspresi untuk mahasiswa Fakultas Pertanian. Bagi kawan-kawan yang ingin berproses di BEM, ayo silakan. Bagi yang enggak, silakan juga ya, karena di tempat lain banyak juga wadah untuk menampung aspirasi kalian dan kreativitas kalian. Mungkin saja pesan yang dapat saya sampaikan. Dan harapan saya ke depannya untuk adik-adik pengurus, badan pengurus baru BEM Fakultas Pertanian, agar kiranya dapat menjadikan BEM Fakultas Pertanian ini sebagai pencetak generasi kepemimpinan Fakultas Pertanian yang lebih baik lagi, dan bukan menjadi pencari bakat kepemimpinan saja. Kalau untuk pesan yang ingin saya sampaikan, yang pertama, tetaplah bergerak, tetaplah berjuang, walaupun mungkin nantinya tidak berada lagi di dalam BMKM Fakultas Pertanian, namun apa yang telah kita rancang, apa yang telah kita gerakkan pada saat ini harus terus berlanjut. Karena sejatinya mahasiswa itu adalah agen penggerak yang mana aspirasi dan gerakan mereka itu semoga bisa disampaikan pada masyarakat.
Harapan untuk BEM sendiri, semoga untuk kepengurusan selanjutnya ya BEM yang sudah baik semakin baik lagi setiap kepengurusannya. Apalagi Bi? Kalau harapan selanjutnya yaitu untuk kepengurusan selanjutnya tolong dijaga secretnya, terutama untuk fasilitas yang ada itu tolong dijaga. Kalau dari aku, harapannya untuk BEM ke depan, terutama di Pusat Ekonomi Kreatif ini mungkin lebih ke aktif lagi untuk mencari solusi-solusi, misalnya terkendala buat mendapatkan cuan. Harapannya kalau dari saya, semoga di kedepannya di Pusat Ekonomi Kreatif ya khususnya menjadi lebih baik lagi gitu loh. Banyak kendala-kendala di dalam mencari uang, ya kan. Jadi itu adalah sebuah tantangan dan itu harus kita lewati gitu loh. Pokoknya semangat terus, jangan pantang menyerah, jangan lupa saling koordinasi, saling komunikasi lah gitu. Untuk pesannya, ambil yang baik dan yang kurangnya bisa dijadiin pelajaran untuk kedepannya, karena menurut saya yang buruk itu belum tentu semuanya buruk. Ketika kalian mengambil keputusan, berarti kalian udah siap untuk menjalankan resikonya. Begitu juga dengan ketika kalian berani mengambil sebuah tanggung jawab, berarti kalian udah harus siap untuk rela mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga kalian untuk tanggung jawab tersebut. Untuk kawan-kawan Kominfo selanjutnya semoga bisa lebih kreatif dan aktif lagi dari Kominfo sekarang, dan yang terpenting adalah jaga komunikasi, karena komunikasi jadi salah satu kunci untuk organisasi. Pesan untuk kepengurusan selanjutnya, semoga dapat membuat wajah BEM KMP Unsri menjadi lebih baik lagi dan membuat program-program yang lebih inovatif. Harapannya yang pertama untuk seluruh staf BEM KMFP, untuk keaktifannya itu sangat diperlukan karena SDM itu sangat penting di sebuah organisasi maupun sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan. Mohon kerjasamanya itu. Kalau dari aku untuk kepengurusan BEM tahun depan, pesan aku sih jangan cepat puas sama hasil yang didapat, karena perjalanan kita bukan cuma di sini dan sebuah perjalanan itu ditempuh untuk menepati suatu janji kan. Jadi sebelum janji itu terpenuhi, jangan pernah merasa puas dan jangan pernah merasa bahwa kamu selalu baik. So fine, kita nggak pernah baik-baik aja terus dan kita juga nggak pernah selalu buruk. Jadi untuk BEM kedepannya itu aku yakin pasti bagus, tapi jangan pernah merasa puas. Kalau pesannya tetap semangat gitu, jangan lelah untuk selalu menebar kebermanfaatan gitu. Kalau saya, pesan saya terus semangat, jangan mudah mengambil kesimpulan sendiri, jangan mudah lelah, dan terus positif. Dari aku, semoga keluarga Hubex makin kompak, karena kemarin dapat kategori dinas terkompak, jadi dipertahankan kekompakannya supaya komunikasinya tetap terjaga antar sesama Hubex atau sesama anggota BEM KMFP. Dani? Oke, mungkin yang pertama yang pasti regenerasi Hubex ke depan lebih baik dari yang sekarang ya, karena regenerasi terbaik itu untuk yang ke depan, untuk yang akan datang, entah yang jadi pengganti saya sama Caca ke depan, silakan evaluasi apa kekurangan yang dari tahun ini, silakan berikan kreasi dan idenya untuk tahun ke depan biar kegiatan-kegiatan Hubex lebih menarik dan lebih berimpact untuk yang lainnya. Untuk kepengurusan selanjutnya, pesan aku semangat untuk menebar kebermanfaatan dan semangat juga menjalankan estafet selanjutnya. Semangat! Pesan untuk satu kepengurusan ini tetap berdiri pada porsi dan posisinya masing-masing agar aspirasi yang disampaikan dapat menjadi pembangun nantinya. Kalau dari saya sendiri, semoga Sosmas tetap berjaya, BEM tetap berjaya. Untuk orang-orang yang bakal bergerak di kepengurusan selanjutnya, tetap semangat. Di BEM ini sakit begitu,
tapi enak gitu. Dan juga untuk anak-anak sosmas, hai bapak dan mak nak BEM ini. Jadi ini ke sosmas ya, itu aja sih. Dari Kak Lini? Kalau dari aku begitu sih, semangat untuk penerusan selanjutnya, untuk para staff juga terus semangat untuk bermanfaat BEM, terus juga betul-betul terus BEM. Emang prosesnya memang melelahkan, tapi pasti ada sesuatu yang dapat kita ambil dari setiap perjalanan. Jangan lupa ya, tetap ikhlas. Poin pentingnya. Kalau pesan mungkin untuk diri sendiri ya, agak bingung nih. Semoga di tahun depan kami berdua bisa membawa BMKM itu ke kancah nasional ya. Mungkin itu minimal target kami. Semoga jadi lebih baik dan semakin progresif lebih tepatnya. Oke, kalau dari aku sih semoga harapannya ke depan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian mampu menyerap segala aspirasi yang ada di Fakultas Pertanian. Karena untuk mencapai suatu visi, maka kita harus mencoba untuk menyerap dari aspirasi yang ada di mahasiswa Fakultas Pertanian. Untuk pesannya, untuk BPH BEM selanjutnya ke depannya kalian harus lebih saling merangkul lagi sih satu sama lain biar nggak ada sekat atau nggak ada rasa nggak nyaman di satu dan lain orangnya. Untuk pesan untuk BEM di pengurusan selanjutnya, semoga BEM bertambah lebih baik lagi, lebih cekatan, lebih intensif dan juga lebih merangkul kawan-kawan warga mahasiswa Fakultas Pertanian. Tuh. Oke, mungkin dari aku untuk BEM kedepannya yaitu semoga kekeluargaannya makin erat, makin lebih apa ya, lebih bisa semua KMFP ini lebih antusias gitu, apapun acara yang dibuat BEM gitu. Terlebihnya untuk dinas Kremak ke depan yang akan datang, semoga lebih aktif dari kami bertiga, semoga pertahankan menjadi dinas teraktif. Oke? Untuk KMFP lebih banyak lagi lah penggemar di bidang kreativitas ya, apalagi di olahraga ya kayak e-sport itu bener-bener belum menyeluruh gitu minat KMFP itu, masih banyak prodi yang belum merasakan lah euforia asiknya e-sport itu gitu kan. Itu pesannya semangat dan terus berjuang. Itu pesannya semangat buat pengurus selanjutnya, terkhusus untuk di bidang kesejahteraan mahasiswa, semangat lanjutkan proker-proker yang mensejahterakan mahasiswa dan pastinya semangat untuk menebar kebermanfaatan. Untuk pesan, tetap semangat, jangan mudah menyerah, anak pertanian harus kuat. Terima kasih. Ada gak? Oh mulai, oke dulu. 1, 2, 3. Agak dulu sumpah kenalan dulu Kak. Aku dulu. Aku ya. Lupa ya, jangan dulu lagi gitu. Halo. Sudah. Kebetulan dinas kami ini dinas paling sombong ya. Program kerjanya program 9 tambah 7 nih Kak? 7 tambah 2 diadakan. Kerjanya apa aja sih? Lumayan banyak sih, di antaranya itu kami harapan untuk sendiri ya, yang jelas lebih baik dari yang sekarang. Lanjut. Paling masuk ke